Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ramadhani. Saya akan memaparkan materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Di sini juga ada latar belakangnya. Kalau kita bicara tentang latar belakang, kita harus mulai dari kondisi dunia saat Islam pertama kali hadir. Sebelum Islam datang, wilayah Jazirah Arab setelah menjadi kelompok-kelompok suku yang sering berselisih, sistem sosialnya penuh ketidakadilan, perempuan direndahkan, perempuan dipandang rendah, dan ilmu pengetahuan masih sangat terbatas. Di sisi lain, wilayah lain seperti Romawi dan Persia sedang mengalami kemunduran nilai-nilai kemanusiaan meskipun sudah memiliki peradaban yang maju. Nah, kedatangan Islam membawa perubahan besar. Awalnya berkembang di Mekah dan Madinah, lalu menyebar ke berbagai wilayah dengan latar budaya yang beragam. Di sanalah proses pembentukan kebudayaan Islam terjadi. Ajaran agama menjadi dasar nilai kehidupan, lalu terpadu dengan kebiasaan, ilmu, seni, dan sistem kehidupan masyarakat yang ditemui, kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Kalau kita rumuskan dengan bahasa sederhana, sejarah kebudayaan Islam adalah ilmu yang mempelajari perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan nilai-nilai. Ilmu pengetahuan, seni, sistem sosial, politik, ekonomi, serta cara hidup yang lahir berkembang dari akar ajaran Islam dari masa kenabian hingga masa kini. Nah, di sini juga ada dua unsur utama yang menyusunnya. Yang pertama, sejarah. Sejarah itu membahas peristiwa, tokoh, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada kebudayaan. Nah, kalau kebudayaan itu mencakup semua hasil pemikiran, karya, dan perasaan manusia yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, baik yang bersifat maupun non-materi. Nah, di sini juga ada hadis yaitu tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas semua laki-laki maupun perempuan. Kenapa sih hadisnya harus ini? Karena hadis ini itu berkaitan dengan hadis ini menjadi landasan mengapa kebudayaan Islam sangat mengedepankan pendidikan dan penyebaran ilmu. Dalam berkembangnya banyak dibangun lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat penelitian yang menjadi bukti nyata penghayatan terhadap ajaran ini. Dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yajzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadzakkarun ulul albab, yang artinya katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang mendapat pelajarannya. Nah, kenapa sih dalilnya harus itu? Karena dalil ini berkaitan menjadi pendorong utama perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah kebudayaan Islam. Umat Islam terdorong untuk terus belajar, meneliti, dan mengembangkan berbagai cabang ilmu yang kemudian melahirkan kemajuan dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan lainnya. Ada juga penalaran dan analisis kritis, yaitu
Kekuatan utama kebudayaan Islam yang membuat kebudayaan Islam bisa bertahan dan berkembang luas adalah sifatnya yang inklusif dan adaptif. Islam tidak memusnahkan budaya lokal yang sudah ada, tapi memilah dan mengambil hal-hal yang baik lalu menyempurnakannya dengan nilai agama. Contohnya, saat menguasai wilayah Persia, umat Islam mempelajari sistem administrasi yang sudah ada, lalu memperbaiki dengan prinsip keadilan Islam, atau saat mempelajari ilmu dari bangsa Yunani, mereka menerjemahkan dan mengembangkannya agar sesuai dengan pandangan dunia Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.